kau tidak akan kemana-mana, Archana. Ibu, biarkan aku pergi. Bagaimana bisa? Hah? Aku ibumu. Aku yang melahirkanmu. Ibu tidak bisa biarkan kau melangkah ke kematianmu. Ibu, aku akan baik-baik saja. Kau serius? Kau tahu apa yang akan dilakukan Safita kalau kau ke sana? Aku setuju, Manaf tidak bersalah. Kita membuat kesalahan. Bahkan kita juga mencurigai dia. Tapi ini bukan cara dan waktu yang tepat. Kau tidak bisa begitu saja memperbaiki kesalahan itu, Archana. Dan kau tidak akan mendapat apapun dengan pergi ke sana. Ibu, aku ke sana bukan untuk mendapatkan sesuatu. Aku ke sana untuk menebus kesalahanku. Jangan hentikan aku. Izinkan aku pergi. Ibu mengkhawatirkan Ibu Manaf kan? Ibu ingin selamatkan aku dari kekejamannya kan? Tapi Ibu tahu, walaupun aku tetap tinggal di sini, aku tetap akan mati. Ibu, ketidakadilan yang sudah kulakukan kepada Manaf, itu menjadi penderitaanku sampai aku mati. Tolong jangan hentikan aku. Archana, cobalah untuk mengerti. Kau tidak punya tempat di rumah itu, nak. Aku akan tinggal di luar rumah itu, Bu. Ibu mertuamu tidak akan membiarkanmu. Ibu selalu mengatakan, wanita yang lahir di rumah orang tuanya harus mati di rumah suaminya. Ibu, itu sebabnya. Walaupun aku harus mati, aku akan menerimanya. Jangan merampasku. Jangan merampasku dari hakku untuk melakukan itu. Izinkan aku pergi, Bu. Siapa yang mendukungmu di sana? Manaf membencimu, Archana. Demi Tuhan, kalau terjadi sesuatu padamu, Ibu tidak akan pernah untuk bisa membantumu. Jadi untuk siapa kau pergi ke sana? Untuk diriku sendiri. Aku tahu, Manaf sangat membenciku. Tapi itu bukan kesalahannya, Bu. Dia sudah mencintaiku di bagiannya, dan aku membencinya di bagianku. Sekarang gilirannya membenciku, dan giliranku untuk mencintainya. Manaf adalah bagian dari hidupku. Itu hanya pendapat orang saja, Archana. Hidup tidak bisa dijalani dengan kebencian terus-menerus. Seseorang harus ada bersamamu saat kau membutuhkannya. Seseorang yang akan membagi kebahagiaannya dan menghapus air matamu. Dan tidak ada orang di keluarga itu yang akan melakukannya. Cobalah mengerti, Archana. Kenapa kau mau kembali ke neraka itu? Jangan keras kepala, Archana. Ibu, aku akan pergi. Archana, jangan pergi. Jangan, sayang. Archana, kenapa aku tidak mau mengerti? Kami memikirkan kepentinganmu. Kakak, kita juga harus memikirkan kepentingan mereka untuk membentuk sebuah hubungan. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Cukup, sudah cukup. Kau terlalu banyak bicara. Sekarang ibu yang bicara dan kau yang mendengar. Kau tidak boleh kemana-mana. Biarkan aku pergi, Bu. Tolong jangan hentikan aku. Ibu, aku tidak mau melawan ibu atau menolak ibu. Tapi yang aku lakukan ini semuanya benar. Ibu ingin lihat bagaimana kau bisa pergi. Keputusan yang kau ambil hari ini akan menunjukkan siapa yang lebih penting bagimu. Ibumu atau suamimu. Archana, kau sudah banyak berubah. Archana yang menganggap tidak ada hal penting dalam hidupnya selain ibunya. Hari ini dia meninggalkan ibunya untuk orang yang membencinya. Kau sadar melakukan hal itu? Ibu tidak mengira ibu akan mendapatkan hari seperti ini dalam hidup ibu. Ibu sudah sangat menderita dalam hidup ibu. Ibu sudah berjuang di setiap tahap kehidupan ibu. Dulu mereka berpikir wanita bernama Sulocana ini akan kehilangan nyawanya.
Tapi ibu bernama Sulocana ini tidak akan kalah. Archana tidak akan membiarkannya kalah. Tapi hari ini kau membuatku kalah. Tangan-tangan yang sudah mengajarimu berjalan, hari ini tangan ini tidak bisa menghentikanmu. Tidak bisa, Archana. Archana yang meninggalkan sekolahnya demi ibunya, hari ini Archana yang sama meninggalkan ibunya. Apa yang kau lakukan tidak benar, Archana. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Archana, kalau seseorang masuk ke sumur dengan tidak sengaja, itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau seseorang sengaja masuk ke dalam sumur itu adalah kebodohan. Itu yang kau lakukan hari ini. Dengar Archana, kau tidak bisa mempertaruhkan semua hidupmu karena hidupmu sebenarnya terhubung dengan hidupku, Archana. Tapi kau tidak peduli sama sekali. Yang kau pikirkan hanya Manaf, kan? Ibumu yang sudah melahirkanmu tidak kau pedulikan. Kau meninggalkan ibumu hanya untuk Manaf yang baru kau kenal. Ibu, Manaf adalah suamiku. Ibu tahu itu. Apa itu pernikahan dan siapa yang bisa disebut sebagai istri? Bagaimana hubungan ini terbentuk dan tanggung jawab kita kepada mereka? Aku yang mengajarkannya. Tapi untukku hidup anakku lebih dari semua itu. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Aku tidak peduli kalau mereka menyebutku egois. Tapi kalau mengkhawatirkan anakku sendiri adalah sebuah keegoisan, aku akan menerima semua itu dengan lapang dada. Aku akan menerimanya. Aku tidak akan keberatan sama sekali. Archana, ibu sudah katakan padamu, jangan mengambil keputusan secara emosional. Tapi hari ini kau melakukannya, nak. Ibu tidak tahu yang membutakan matamu, cintamu untuk Manaf atau perasaan bersalahmu. Tapi hari ini aku bisa melihat yang tidak bisa kau lihat. Aku bisa melihat akan seperti apa keadaanmu di rumah itu. Aku bisa melihatnya, Archana. Dan aku tidak mau itu terjadi. Aku bisa melihatnya, Archana. Ibu benar sesuai cara pandang ibu. Tapi aku juga tidak bersalah. Aku setuju ibu yang menggenggam tanganku dan mengajarkan berjalan. Tapi saatnya sudah tiba bagi ibu untuk melepaskan tanganku. Ibu pernah bilang padaku, Archana, pergilah. Kau sudah bisa berjalan sendiri. Kau harus berdiri dan meraih tujuanmu. Bukankah ibu mengatakan begitu padaku? Hari ini aku di fase hidupku, di mana aku berdiri lagi setelah aku terjatuh. Di masa kecilku, ibu selalu gembira melihatnya. Dan hari ini juga, aku bangkit dari kejatuhanku. Tapi, kegembiraan itu hilang dari wajah ibu. Kenapa, Bu? Ibu tidak percaya pada Archana ibu lagi. Aku tahu sekali apa yang akan terjadi padaku di rumah itu. Tapi walaupun begitu, aku akan tetap tinggal di rumah itu, kan, Bu? Karena suamiku Manaf tinggal di sana. Dia tidak pernah mengakuinya, tapi aku tahu. Dia sangat membutuhkanku. Biarkan saja dia membenciku. Tapi yang terpenting bagiku adalah aku selalu bersamanya. Ibu, jalan di depanku sangat sulit. Aku harus menjalaninya sendiri. Dan bukankah aku sudah melangkah di jalan itu? Sekarang aku tidak akan bisa mundur, Bu. Ibu, jadilah diriku sekali saja. Baru ibu akan mengerti Archu ibu tidak bersalah. Ibu, aku tidak ingin menyakiti perasaan ibu. Bukan kemarahan ibu. Aku ingin restu ibu.
Manaf? Kenapa kau melakukan sejahat ini? Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau melakukannya, Manaf? Kak Safita, Kak Safita, Kak Safita, Apa? Kak Safita, ternyata kok ada di sini. Menantumu Archana datang membawa koper. Aku rasa dia ingin tinggal di sini bersamamu. Wanita sial itu berani datang. Dasar wanita jahat, akan aku urus dia. Jangan coba-coba masuk ke dalam rumahku. Mengerti? Kau mau masuk ke rumahku? Pergi dari sini. Safita, Lepaskan tanganku. Kau dengar? Kau tidak dengar kata-kataku. Pergi dari sini. Pergi sana. Pergi sana. Aku tidak menerima perintah pengadilan. Tidak akan pernah. Kau tidak boleh tinggal di rumah ini. Apa yang akan polisi lakukan? Menangkapku? Memenjarakanku? Menggantungku? Aku akan menerimanya. Tapi aku tidak akan setuju kau tinggal di sini. Tinggalkan aku. Lepaskan. Aku sama sekali tidak setuju kau tinggal di rumahku. Pergi dari sini. Ibu, tolong dengarkan aku. Tidak, aku tidak mau mendengar apapun. Kalau hakim itu sampai tahu betapa kau membawa kesialan di rumah ini, dia pasti tidak akan menyuruhmu tinggal di rumahku ini. Apa yang kau pikirkan? Kau kira rumahku ini badan amal hingga kau bisa keluar dan masuk seenaknya? Tutup mulutmu. Aku kehilangan Sachin karena dirimu. Tidak, Ibu. Savani calon menantuku menjadi janda sebelum menikah. Polisi sudah merampas harga diriku. Pergi! Ibu. Safita. Hari ini aku akan melawan semua orang. Pergi dari Safita. sini cepat. 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 Kau Ibu, ingin tinggal di dengarkan rumahku 3 bulan? Hah? Lupakan 3 bulan. Bahkan untuk 3 hari atau 3 jam pun Ibu, tidak akan dengarkan kuizinkan kau tinggal di sini. Safita. Ayo. Pergi. Ibu, Pergi Ibu, dari dengarkan sini aku cepat. Safita. Pergi. Aku beritahu kau untuk terakhir kalinya. Lupakan datang ke rumahku walaupun kau hanya ingin melihatnya. Ada banyak tempat di dunia ini untuk kau datangi. Pergi saja ke sana. Letakkan rasa malumu di sana. Sudah. Safita, tolong dengarkan aku. Dengarkan aku Aku sekali tidak saja. mau dengar apapun. Aku tidak mau mendengar apapun. Apakah dia itu ratu sampai aku harus mendengarkannya? Kau saja yang bicara kalau kau mau. Aku tidak mau bicara dengannya. Safita. Tidak ada yang mencoba menghentikannya. Hanya aku yang berteriak padanya, menjelaskan padanya, memohon padanya, dan kalian diam saja kan? Archana itu masih polos, dia belum dewasa.
Dia tidak tahu yang baik dan buruk untuknya, tapi kita bijaksana kan? Seharusnya kita semua menghentikannya agar tidak ke sana. Tapi kenapa kalian semua diam saja? Hah? Sekarang, kalau sesuatu yang buruk terjadi padanya, itu adalah tanggung jawab kalian semua, mengerti? Sulochana, apa yang kau katakan? Tenanglah dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Bagaimana bisa? Aku gugup. Aku sangat khawatir. Aku ingin tahu yang terjadi dengan anakku di sana. Kau tahu kan, sejak awal dia tidak mau mendengarkanku. Dan dia ke sana untuk pria yang membencinya. Bagaimana bisa kau biarkan? Sulochana, Archana mencintai Manaf. Cinta apa? Apa gunanya cinta kalau itu bisa membunuhmu? Aku bisa mengerti kalau cinta dibalas dengan cinta juga, Manohar. Tapi untuk cintanya, balasan yang didapat hanya kebencian. Tidak, Ibu. Dulu Ibu salah paham tentang kakak ipar. Dan hari ini Ibu juga salah paham tentang dia. Dia tidak membenci kakak. Dia hanya berpura-pura membencinya. Dia masih mencintai kakak sama seperti dia mencintainya dulu. Kalau dia mencintainya, kenapa menceraikannya? Ayo katakan. Ayo katakan, Farsha. Kau juga kenapa diam? Ayo jawab aku. Kau tahu semuanya. Kau takut mengakuinya. Kau tahu bagaimana masa depannya. Kalau ada di rumah itu. Itu sebabnya aku takut. Aku ingin tahu yang mereka lakukan padanya. Aku tidak mengerti. Aku tidak bisa mengerti. Sulochana, dengarkan aku Sulochana. Aku harus membawa pulang Archana bagaimanapun caranya. Kalau tidak, maka semua usahaku akan sia-sia nanti. Tapi Savita, dia tidak akan menyetujuinya dengan mudah. Apa yang harus kulakukan? Ya, hanya ada satu cara. Bagaimana? Dia masih duduk di luar atau sudah pergi? Atau kau tidak bicara sama sekali? Kau merasa kasihan pada menantumu itu lagi? Katakan. Aku tahu kau tidak bisa melakukan apapun. Sekarang aku yang akan mengurus semuanya dengan caraku. Savita, cobalah untuk mengerti sekali saja. Satu kesalahan darimu akan bisa menghancurkan semuanya. Sekarang ini melibatkan pengadilan. Semua yang terjadi berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ada. Tidak ada gunanya kita suka atau tidak, Savita. Kalau kau tidak membiarkan Archana masuk ke dalam rumah kita ini, itu berarti kau tidak mematuhi perintah pengadilan dan mungkin polisi akan datang ke rumah kita. Dan kita harus masuk penjara lagi dan dipukuli oleh para polisi itu. Tidak, Savita. Tidak, Savita. Aku tidak mau dipukuli seperti itu lagi. Kau mau itu terjadi lagi kepadamu, Savita? Aku tidak tahu tentang masalah itu dan aku tidak mau memikirkan hal yang lainnya. Yang aku tahu hanyalah wanita tidak tahu malu itu tidak boleh masuk ke rumahku, itu saja. Baiklah. Lakukan apa yang menurutmu benar. Tapi sebelum melakukan sesuatu, pikirkan tentang Vandita dan Sravani. Apa yang akan terjadi kepada mereka kalau kita di penjara? Hah? Kita sudah tua. Dan kita bisa menghabiskan hidup kita di penjara. Ya, tidak masalah. Tapi, bagaimana dengan Vandita? Siapa yang akan menikahkannya? Dan Sravani yang malang, katakan, siapa yang akan mengurus anaknya Savita? Dan di mana dia nanti akan tinggal? Ya, aku tahu kalau kau memang sangat membenci Archana. Tapi aku juga tahu bahwa kau sangat menyayangi Vandita dan Sravani. Jadi kau harus memutuskan, Savita, mana yang lebih penting bagimu? Cintamu atau kebencianmu? Tapi Manaf sedang tidak di rumah. Dia di bengkel. Kita tidak akan membuat keputusan tanpa bertanya kepadanya. Biarkan Manaf pulang dulu. Begitu juga dengan Sravani.
baru kita akan duduk bersama dan mengambil keputusan. Bagaimana? Kau setuju? Keputusan apa? Yang harus kita putuskan hanyalah mengusir perempuan itu keluar, itu saja. Safita, kita tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak? Hah? Kenapa tidak? Kalaupun bisa, kau juga tidak akan mau melakukan itu. Karena kau memang ingin agar perempuan itu tinggal di rumah ini, ya kan? Saat ini tidak penting apa yang kupikirkan tentang Archana. Saat ini aku hanya berpikir bagaimana menyelamatkan keluarga ini. Aku harus menjaga nama baik keluarga kita ini kan. Itulah yang harus kita lakukan saat ini. Kau boleh saja melakukan apapun sesukamu. Tapi aku beritahu, lupakan tinggal di sini 3 bulan. Perempuan itu tidak bisa tinggal di sini bahkan untuk 3 hari atau 3 jam saja. Aku akan membuat dia sengsara. Sekarang aku akan turun dan mengajak Archana naik sebelum para polisi itu datang ke rumah kita. Hah? Kau mengerti? Ayo nak, masuklah ke rumah. Jangan khawatir, ayah akan mengurus semuanya. Kau tidak percaya pada ayah? Aku baru akan merasa tenang kalau perempuan itu sudah mati. Ibu jangan marah, nanti ibu sakit lagi. Bagaimana bisa tidak marah kalau dia ada di sini? Ibu bisa gila karena kemarahan ibu. Ibu. Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Tidak punya harga diri. Aku ingin tahu kemana dia sudah menjual harga dirinya. Archana, tunggu sebentar. Tolong, sambut menantu kita di depan pintu. Apa? Baiklah, akan kulakukan. Lakukan saja. Setelah sekian lama, menantu kita kembali ke rumah kita. Maka, ayah harus menyambutmu, nak. Srafani, 3 bulan itu waktu yang lama. Semua orang akan mengetahui tentang kehamilanmu selama 3 bulan itu. Mereka akan bertanya padamu, dan bagaimana kau menjawabnya? Kalau Manav dan Archana berbaikan selama 3 bulan itu, bagaimana dengan masa depanmu? Tidak, ini mustahil. Aku harus memikirkan sesuatu. Ayah, lihat ini. Kalung pernikahan? Manav memberikannya padaku. Tapi bagaimana dia melakukannya sebelum kalian menikah? Ayah, aku tahu ayah akan tidak suka mendengar apa yang terjadi di pengadilan. Ayah pasti merasa khawatir, kan? Jadi untuk meyakinkan ayah, aku membawa kalung pernikahan ini, ayah. Percayalah padaku, ayah. Dengarkan baik-baik. Manav tidak akan melanggar janjinya. Ayah harap itu benar, sayang. Kalau itu benar, ayah akan sangat bahagia. Ayolah sayang, ayah akan antar ke rumah Manav.
Tidak, Ayah. Itu tidak perlu. Manaf akan menjemputku. Aku akan pergi bersamanya. Baiklah. Archana! Archana! Tolong. Tolong hubungi Archana. Aku ingin tahu keadaan Archana. Tolong hubungi ada apa? dia. Apa yang terjadi? Ibu sangat takut. Bagaimana kalau Safita melakukan sesuatu yang jahat padanya? Ibu, Tolong. tenang, Tenang, Ibu. Baik, Bu, Ibu. Aku Aku akan akan telepon. dia. Tunggu sebentar. Ayo, Ibu tidak Iya, aku apa-apa. akan telepon. Ada apa? Hah? Katakan pada ibu. Tidak apa-apa. Dia tidak mengangkat telepon. Benar kan? Ibu sudah bilang Tolong, Ibu. Safita pasti melakukan sesuatu padanya. Ibu, aku akan menelpon rumah kakak ipar. Aku akan mengetahui sesuatu dari sana sebentar. Ayo cepat. Halo. Halo, Bibi Safita. Ini Farsa. Aku ingin bicara dengan kakak. Halo, kakak. Bagaimana keadaanmu? Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Kau baik-baik saja kan, Kak? Apa ibu mertua mau melakukan hal yang buruk? Tidak, Farsya. Semua baik-baik saja. Sebentar. Ibu ingin bicara denganmu sebentar ya, Ibu. Tidak, ibu tidak mau bicara dengannya. Lagi pula sekarang dia sudah tidak mau mendengarkan ibu. Dia sudah pergi. Ibu hanya ingin tahu apa dia baik-baik saja. Ibu bicaralah. Apa yang bisa ibu lakukan lagi? Ibu tetap mengkhawatirkannya. Ibu kan ibunya. Ibu hanya ingin tahu keadaannya. Suruh dia menjaga dirinya. Halo, Kak. Sebenarnya... Ibu sangat marah padaku kan, Farsya? Iya. Tapi, Kak, itu karena ibu sangat menyayangimu. Aku tutup dulu ya. Dah. Manaf, untung kau sudah datang. Ibu sudah lama menunggumu. Lihat, dia tidak mau pergi dari rumah kita walaupun ibu sudah mengusirnya dengan segala cara. Dia kembali lagi ke rumah kita. Maaf, aku... Tunggu sebentar. Masuklah ke dalam. Sravani, jangan khawatir. Jangan takut, sayang. Kau adalah menantu satu-satunya di rumah ini dan akan selalu begitu. Ayo, sayang. Ayo, sayang. Kenapa kau datang kemari? Kenapa baru sekarang kau datang? Maaf, saat Sebentar. itu... Keputusan siapa yang membuatmu pergi dari rumah ini? Keputusanmu kan? Lalu kenapa hari ini kau kemari? Hari itu aku berusaha keras untuk mencegahmu, tapi kau tidak mau dengar.
Dan sekarang saat aku mencoba hidup tanpamu, saat aku mencoba melupakanmu, kenapa kau kembali? Tidak, Manaf, Tunggu aku... dulu. Kalau kau pikir kau bisa memutuskan sebuah hubungan, maka kau salah. Pergi dari rumah ini. Rumah ini tidak membutuhkanmu lagi. Dan kau sudah tidak ada artinya di rumah ini. Aku tidak akan pergi dari sini, Manaf. Aku datang untuk tinggal di sini selamanya. Aku tidak mengerti, Archana. Apa yang kau coba buktikan dengan melakukan semua ini? Aku ingin buktikan kalau aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Manaf. Benarkah? Kapan kau merasakan ini? Manaf, aku mohon percayalah padaku. Manaf, aku tahu aku salah paham padamu. Aku membuat kesalahan. Aku percaya pada kata-kata orang lain. Tapi percayalah pada aku, Manaf. Saat melakukan itu pun cintaku berkembang di sudut hatiku untukmu. Bahkan setelah berpisah denganmu, aku selalu bersamamu dalam hatiku. Hari itu, saat aku tahu yang sebenarnya di pengadilan, aku merasa... Yang sebenarnya? Bukan kau yang mencemarkan namaku, tapi ternyata Anjit. Hari itu saat sedang terakhir kita, ayah memberiku rekaman itu. Barulah saat itu aku tahu tentang Anjit. Apapun itu, sekarang sudah terlambat, Archana. Kau tidak bisa tinggal di sini lagi. Manaf, setidaknya kita bisa mencobanya dulu. Tidak. Kenapa, Manaf? Karena keadaannya sekarang sudah berubah, Archana. Jangan katakan itu, Manaf. Manaf, tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Coba, tolong mengertilah aku. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, Manaf. Manaf, Bukankah aku sudah bilang, tidak ada lagi yang bisa dilakukan sekarang? Manaf, beri aku ruang kecil di rumah ini. Aku akan tinggal di sini. Aku mohon padamu. Aku tidak akan minta apapun. Aku akan menerima kemarahanmu, kebencian ibumu, semuanya. Tapi tolong jangan pisahkan aku dengan rumah ini dan dengan dirimu, Manaf. Aku sudah bilang padamu, tidak bisa. Aku tidak bisa memberimu apapun yang kau minta. Kau tidak bisa tinggal di rumah ini lagi, Archana. Kenapa, Manaf? Karena aku akan menikahi Sravani. Menikah? Sravani? Kenapa? Karena Sravani mengandung anak Sachin. Aku tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan hidup anak itu dan harga diri Sravani. Jadi aku berjanji pada Tuan Kiris kalau aku akan menikahinya. Archana, hubungan yang kau coba bangun kembali tidak akan pernah terwujud. Kau sudah terlambat. Sekarang pergi dari sini. Pergilah. Ayah. Hah? Ayah, Manaf akan menikahi Sravani. Paman, bagaimana ini bisa terjadi? Paman, katakan. Apa yang kau tanyakan? Apa? Semua ini terjadi karenamu. Kami semua kehilangan Sachin karena dirimu. Dan karenamu jugalah Manaf sekarang harus menikahi Sravani. Sekarang kau sadarkan kalau tidak ada tempat untukmu di rumah ini. Kau pergi dari rumah ini. Kalau kau tidak pergi, hidup Gadis Malang ini akan hancur selamanya. Kau sudah melakukan semua hal yang menghancurkan hidup kami. Setidaknya kasihani dia. Kasihani dia. Lepaskan dia. Kasihani dia. Kasihani dia. Ibu, lepaskan dia.
Tenanglah, Bu. Kakak tidak membuat kesalahan. Saat ini dia berjalan di jalur yang ibu tunjukkan kepadanya. Farsha, ini tidak semudah yang kau katakan. Tapi ini juga tidak sesulit yang ibu pikirkan. Keadaan akan membaik, Bu. Aku rasa keadaannya sekarang sudah membaik. Apa maksudmu? Maksudku, kakak sudah berangkat ke sana. Memang aku yakin mertua kakak pasti sudah membuat keributan di sana. Tapi Bu, ini sudah lama, tapi kakak belum kembali juga. Bukankah ini artinya, bagaimanapun juga, mereka sudah menerima kakak di sana? Baiklah, begini saja Bu. Untuk ibu, kita akan menelpon dia lagi. Kita akan tahu keadaan dia di sana. Aku yakin dia pasti baik-baik saja. Farsha, Iya, Farsha. Kakak, bagaimana kabarmu? Kau sudah bicara dengan kakak ipar? Apa katanya? Maksudnya, setelah kakak ipar melihatmu tiba-tiba datang ke sana, tidak ada masalah kan? Tidak, Farsha. Di sini baik-baik saja. Katakan pada ibu jangan khawatirkan aku. Aku tidak ada masalah di sini. Sudah dulu ya, nanti kita bicara lagi. Baiklah kak, jaga dirimu ya. Ayo Srafani. Drama mereka masih akan terus berlangsung. Kau masuklah bersama ibu. Ayo. Ibu lihat itu. Semuanya baik-baik saja di sana. Ibu tahu, suara kakak juga biasa saja, Bu. Sulochana, kau pasti masih mempercayai Archana, bukan? Aku percaya pada Archana, tapi tidak pada mertuanya. Archana mungkin bisa mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa mempercayainya. Srafani, apa yang kau lakukan? Aku akan meninggalkan rumah ini. Tapi Srafani, Dengarkan Archana, aku tidak ingin hidupmu dan juga hidup Manaf hancur karena masalahku. Karena semua masalah yang ada di rumah ini terjadi karena aku. Maka keadaan akan membaik kalau aku pergi dari rumah ini. Lalu kenapa kau yang harus menanggung hukuman atas kesalahan yang aku dan Sachin lakukan? Kebahagiaan ini adalah milikmu dan kau berhak atas hubungan ini dan kau akan mendapatkannya. tidak Srafani. Kau tidak boleh pergi dari sini. Aku akan pergi Archana. Karena semua masalah ini Tidak Srafani. Semua yang terjadi bukan karenamu.
Sravani, kau tahu kan kalau Tuhanlah yang memutuskan takdir semua orang. Jadi Tuhan tidak menghukum orang untuk kesalahan orang lain. Apapun yang aku alami hari ini adalah hukuman untuk kesalahanku. Kalau saat itu aku percaya pada Manaf, aku tidak akan mengalami ini. Tapi sekarang aku harus menerima konsekuensinya. Aku sudah membuat kesalahan dengan tidak percaya pada Manaf. Manaf adalah orang yang baik. Dia tidak pernah menyakitiku. Tapi aku tidak ingin membuat kesalahan lain dengan tinggal di rumah ini. Apa maksudmu? Maksudku, kalau solusi ini adalah salah satu dari kita pergi, maka akulah yang harus pergi. Bukannya kau yang pergi. Tidak, Archana. Ini adalah rumahmu. Tidak, Sravani. Dulu ini memang rumahku. Tapi sekarang tidak lagi. Karena Manaf memutuskan untuk memberikan tempatku kepadamu. Dalam satu hal dia benar. Sachin adalah anak keluarga ini. Dan kau adalah calon menantu keluarga ini. Apapun yang terjadi antara kau dan Sachin, setelah kematian Sachin, Manaflah yang bertanggung jawab untuk itu. Manaf tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Sravani, kau tahu ini kan? Lagi pula, ini masalah hidupmu dan hidup anakmu nanti. Tapi Archana, akan bagus sekali kalau kau dan Manaf bersatu kembali. Manaf tidak pernah menjadi milikku. Tidak, Sravani. Ada beberapa hal yang harus kau serahkan kepada takdir. Dan kali ini, takdir yang akan memastikannya. Aku akan pergi. Aku pasti akan pergi.